Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Yohana. Saya dari kelas 11 Saintek 2. Saya ingin mengerjakan remedial sejarah. Pada tahun 1942, Belanda menyerah kepada Jepang melalui Perjanjian Kalijati. Lalu Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang sampai 1945. Tujuan Jepang datang ke Indonesia yaitu untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia dan untuk menguasai wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Lalu Jepang berkebijakan di Indonesia yaitu yang pertama membubarkan pemerintahan Belanda dan menggantikannya dengan pemerintahan militer Jepang yang menggantikan pelajaran dan bahasa-bahasanya menggunakan bahasa Jepang. Yang kedua, mereka mewajibkan rakyat melakukan kerja paksa atau romusa. Ketiga, mereka mengawasi pendidikan dan media massa secara ketat. Yang keempat, yaitu mereka mewajibkan penghormatan kepada Kekaisaran Jepang. Dan yang kelima, mereka membentuk organisasi yaitu organisasi peta. Dampak positif dari hal yang dilakukan oleh Jepang yaitu meningkatkan rasa nasionalisme bangsa, dan yang kedua memberikan pengalaman militer melalui peta. Dan yang ketiga, membuka kesempatan bagi tokoh Indonesia untuk terlibat dalam pemerintahan. Dan dampak negatif dari kekuasaan Jepang ini yaitu rakyat mengalami penderitaan akibat kerja paksa dan kekurangan bahan makanan dan kemiskinan. Dan ketiga yaitu banyak korban jiwa akibat perang dan kerja paksa yang dia lakukan kepada rakyat Indonesia. Pada tahun 1945, Jepang mengakui kekalahan kepada sekutu dan kepada Indonesia yaitu karena kota Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh Amerika Serikat. Ketika Jepang mulai mengalami kekalahan tersebut dalam Perang Dunia II, mereka berusaha menarik dukung rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan dan membentuk BPUPKI serta PPKI untuk mempersiapkan berdirinya negara Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945 akibat bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki tersebut, dan peluang besar untuk negara Indonesia dan pemuda mendapatkan peluang besar untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan tokoh dan pemuda tersebut mendesak Insinyur Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan tersebut. Kesempatan besar untuk segera mewujudkan kemerdekaan tanpa campur tangan negara lain melalui peristiwa Rengas Dengklok, penyusunan naskah proklamasi, dan kerjasama para tokoh bangsa. Akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945. Pada tahun 1945, proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan bendera merah putih dikibarkan. Dan Indonesia merdeka. Sekian remedial sejarah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau salah gerakan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.